Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang kenapa sih kita harus meninggalkan dosa. Jadi, menurut Imam Ibnul Qayyim, ada 3 poin kenapa kita harus meninggalkan dosa. Nah, poin yang pertama adalah kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena setiap dosa itu di dalamnya pasti mengandung keburukan. Jadi, ketika kita tidak meninggalkan dosa, itu sama saja kita membuka diri kita terhadap keburukan. Ketika kita melakukan dosa, sama saja kita membiarkan diri kita tenggelam dalam keburukan. Nah, dapat kita ketahui bahwa keburukan itu pada akhirnya pasti akan berujung pada kebinasaan. Sama seperti yang banyak disebutkan di ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, di mana mereka melakukan berbagai macam keburukan sampai pada akhirnya Allah membinasakan mereka. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua. Kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan terhadap setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi, ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang telah menikmati hal-hal yang haram, maka kenikmatan kita terhadap hal-hal yang halal akan Allah cabut. Gitu. Jadi seharusnya meninggalkan dosa itu merupakan harga mati bagi orang-orang beriman agar mereka dapat menikmati setiap ibadah yang mereka lakukan. Dan karena sesungguhnya di dunia itu ada yang namanya surga hati. Nah, surga hati itu adalah ketika kita dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa, sensasi yang luar biasa ketika beribadah kepada Allah. Nah, surga hati ini dapat hilang ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kemaksiatan. Gitu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, kenapa sih kita belum bisa bangun untuk sholat malam, atau kenapa sih kita belum bisa berlama-lama ketika tilawah Al-Quran, atau mungkin kenapa sih kita belum bisa mengorbankan banyak waktu untuk mengurojaah hafalan kita, maka bisa jadi jawabannya adalah karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi bisa jadi jawabannya adalah karena kemaksiatan yang membuat kita tidur begitu lelap sehingga tidak bisa bangun untuk sholat malam, atau dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sehingga kita mudah lelah ketika tilawah Al-Quran, atau bahkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sehingga kita lebih tertarik untuk melakukan hal lain daripada murojaah hafalan kita. Oke, ini tamparan untuk saya sendiri. Jadi, maka dari itu kenapa Allah banyak memerintahkan kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, agar kita dapat menikmati setiap ibadah yang kita lakukan, agar pada akhirnya kita dapat terus-menerus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Begitu. Jadi, kita harus banyak beristighfar, harus banyak bertaubat, agar kita dapat menikmati setiap ibadah yang kita lakukan setelah begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Gitu. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga.
kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena meninggalkan dosa menjadi sebab dikabulkannya doa kita. Gitu. Jadi dosa itu adalah penghalang dari dikabulkannya doa-doa kita. Seperti layaknya kabut yang menghalangi sinar matahari. Gitu. Jadi ketika seseorang meninggalkan dosa, selain Allah memberikannya kenikmatan selama dia beribadah, tapi Allah juga akan mengabulkan doa-doanya. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bercerita tentang 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang memasuki sebuah gua, namun tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh batu. Nah, agar mereka dapat keluar dari gua tersebut, akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan di mana mereka harus menceritakan amal-amal terbaik mereka, agar pada akhirnya Allah mengabulkan doa mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Nah, salah satu pemuda tadi bercerita bahwa ia pernah jatuh cinta kepada seorang wanita sampai ia benar-benar ingin menjamah wanita tersebut. Hingga pada suatu saat, wanita tersebut meminta sebuah materi kepada pemuda tadi. Nah, agar pemuda tadi dapat menjamah wanita tersebut, ia akhirnya meminta imbalan terhadap materi yang ia berikan. Jadi pemuda tadi memberikan materi kepada wanita tersebut, tapi ia juga meminta imbalan. Nah, ketika pemuda tadi itu benar-benar hampir menjamah wanita tersebut, tiba-tiba wanita tadi itu bilang, takutlah kamu kepada Allah. Jadi pemuda tadi itu akhirnya bergetar luar biasa dan meninggalkan wanita tersebut. Nah, di akhir ceritanya, pemuda tadi itu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan seorang wanita yang begitu aku cintai selain karena satu hal, ya Allah. Karena aku begitu takut terhadap azab-Mu. Maka maka kalau ini Engkau ridhai, ya Allah, geserkanlah batu ini agar kami bisa keluar dari gua ini." Maka kemudian Allah mendengar doa pemuda tersebut dan menggeser sedikit batu yang menutupi gua tadi. Nah, kemudian pemuda yang kedua, pemuda yang ketiga juga menceritakan amal terbaik mereka. Sampai pada akhirnya Allah benar-benar menggeser batu yang menutupi gua tersebut sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, dari cerita 3 pemuda ini dapat kita pahami bahwa ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan, maka tinggalkanlah dosa. Gitu, agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak hanya diukur dari amal-amal solih yang kita lakukan, tidak hanya diukur dari banyaknya sunnah-sunnah yang kita lakukan, tapi juga diukur dari bagaimana kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa selama hidup kita. Gitu. Jadi ada tiga kewajiban kita terhadap dosa. Yang pertama itu mempelajarinya. Kemudian yang kedua membencinya, dan yang ketiga berkomitmen untuk meninggalkannya. Dan dosa itu bukan hanya sekadar membunuh, bukan hanya sekadar mencuri, atau bukan hanya sekadar menyakiti orang lain, tapi dosa itu banyak. Dan sayangnya banyak manusia yang tidak sadar ketika melakukan dosa. Sama seperti para pemakan riba yang tidak sadar ketika mereka memakan riba, tidak sadar bahwa memakan riba itu adalah dosa. Gitu. Maka dari itu kembali ke kewajiban kita terhadap dosa yang pertama, yaitu mempelajarinya. Jadi bukan hanya mempelajari begitu banyak amal-amal kebaikan, tapi juga mempelajari dosa, agar kita dapat terhindar dari keburukan, kita dapat menikmati setiap ibadah yang kita lakukan, dan juga agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.